find something to go and investigate, or somebody would call them and they'd go off on that case. People kept giving my father all these haunted objects, and they had to put them someplace. The cabinet downstairs, my father told me, never open that cabinet up. I was afraid to be there. Cerita horor boneka Annabelle telah menarik perhatian banyak orang karena kisahnya yang mengerikan. Terinspirasi dari kisah nyata, boneka ini menjadi terkenal setelah kisahnya diangkat dalam film The Conjuring dan Annabelle. Ed dan Lorraine Warren, namanya susah ya. Pasangan penyelidik paranormal terkenal adalah orang-orang pertama kali menangani kasus boneka ini. Dalam versi film, Annabelle digambarkan sebagai boneka porselen yang menyeramkan, tetapi dalam kenyataan Annabelle adalah boneka tragedian yang terlihat biasa saja. Meski penampilannya tidak menyeramkan, kisah di balik boneka ini sungguh mencekam. Hai Bre, selamat datang di channel Suka Fakta, channel yang membahas kumpulan fakta-fakta di dunia dan fakta horor serta kisah horor di dunia. Kali ini kita akan menceritakan kisah boneka lucu tapi untuk sebagian orang menyeramkan, boneka yang dirasuki roh jahat. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya, supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin konten seperti ini. Semua dimulai pada tahun 1970-an ketika seorang mahasiswa perawat bernama Donna menerima boneka tragedian dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Boneka ini seperti mainan biasa, namun siapa sangka di balik senyuman manisnya tersembunyi kegelapan yang mengerikan. Awalnya Donna dan teman sekamarnya Anggi tidak merasa ada yang aneh, namun tak lama kemudian mereka mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Boneka itu sering berpindah tempat sendiri, kadang mereka menemukan ruangan yang berbeda atau di dalam posisi yang berubah. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika mereka menemukan pesan-pesan aneh yang ditulis kertas perkamen. Pesan-pesan seperti "tolong kami" dan "tolong lo" muncul tanpa ada yang menulisnya. Siapa yang menulis pesan ini dan kenapa menggunakan kertas perkamen yang mereka bahkan tidak punya? Ada yang tahu? Coba komen di kolom komentar. Yes! Teman dekat Donna dan Anggi juga mengalami kejadian mengerikan. Suatu malam dia terbangun dari mimpi buruk di mana dia merasakan dicekik oleh boneka itu. Ketika bangun, dia merasakan nyeri di leher dan menemukan bekas cakaran, padahal tidak ada binatang di apartemen mereka. Mulai meyakini bahwa boneka ini bukanlah boneka biasa. Karena ketakutan, Donna dan Anggi memutuskan untuk mengundang dan hasilnya mengejutkan. Mereka diberitahu bahwa boneka itu dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle yang meninggal di lokasi tersebut sebelum apartemen dibangun. Arwah ini merasa nyaman dengan Donna dan Anggi dan ingin tinggal bersama mereka. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini bukanlah arwah anak kecil biasa. Kejadian semakin menakutkan dan tidak terkendali. Donna dan Anggi akhirnya memutuskan untuk menghubungi Ed dan Lorraine Warren. Pokoknya itulah Bre, pasangan penyelidik paranormal terkenal. Setelah menyelidiki, Warren menyimpulkan bahwa boneka itu tidak dirasuki oleh arwah anak kecil, melainkan oleh roh jahat yang berusaha merasuki salah satu penghuni apartemen. Ed dan Lorraine kemudian mengambil boneka Annabelle dan membawanya ke museum okultisme milik mereka, di mana boneka itu disimpan dalam kotak kaca khusus yang terkunci. Ada tanda peringatan di depan kotak yang tersembunyi, peringatan jangan buka. Ed Warren bahkan bercerita bahwa seorang pengunjung yang mengejek boneka ini di museum akan mengalami kecelakaan motor fatal. Setelah pulang, kisah Annabelle menjadi salah satu cerita yang paling menakutkan dan nyata tentang boneka berhantu yang pernah ada.
Begitulah kisah boneka Annabelle, sebuah boneka yang terlihat lucu tapi menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Kalau kamu punya boneka di rumah, pastikan tidak ada yang aneh terjadi. Selalu waspada. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk cerita horor lainnya. Bye.